Saya mengajak betul kawan-kawan saya di DPR, paling tidak mulailah langkah menggunakan hak hanya, bisa menggunakan hak interpelasi, bisa menggunakan hak angket, sampai akhirnya hak menyatakan pendapat. Kalau tidak, maka DPR dianggap bagian dari persoalan ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Maroke, pada hari ini kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Hari kemerdekaan ini patut kita syukuri dan sekaligus kita tepakuri dalam rangka kita untuk mengintrospeksi perjalanan bangsa kita ini. Cita-cita atau janji-janji kemerdekaan yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang melalui perjuangan yang cukup panjang, melalui pengorbanan yang cukup berat, baik air mata, harta, dan nyawa yang ditumpahkan oleh para pejuang-pejuang kita pada waktu yang lalu. Kali ini 76 tahun kita merdeka, ada pertanyaan yang cukup mendasar. Apakah cita-cita, apakah janji-janji kemerdekaan itu telah semakin mendekat sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan kehidupan rakyat seluruh Indonesia. 76 tahun cita-cita atau janji-janji kemerdekaan itu semakin kita rasakan semakin menjauh dari harapan atau semakin jauh dari kenyataan. Sesungguhnya janji dan cita-cita kemerdekaan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya. Pertanyaan kita, mari kita lihat berbagai macam indikator. Indikator ekonomi, apakah selama 76 tahun ekonomi kita menggembirakan? Pendapatan income per kapita kita cukup menggembirakan? Rakyat kita semakin sejahtera? Dari berbagai macam indikator, dari berbagai macam pandangan, dari berbagai temuan, hasil, kajian, para pakar, para ahli, menunjukkan kita semakin mundur, bahkan jauh meninggali tahun 1945. Kemiskinan kita semakin menjauh, kemiskinan kita semakin tinggi. Gini rasio kita semakin jauh jaraknya antara pendapatan per kapita rakyat dengan pendapatan per kapita para pengusaha dan para konglomerat semakin jauh. Jadi janji-janji kemerdekaan pada tahun 45 dalam aspek ekonomi semakin menjauh. Hutang kita semakin tinggi. Pada saat ini hutang kita hampir mencapai angka, bahkan ada yang menyatakan sudah mencapai angka 1000 triliun. 1000 triliun bukan angka yang kecil. 1000 triliun adalah menjadi tanggung jawab anak cucu kita yang akan melunasinya. Dari segi pendidikan, pendidikan kita semakin jauh tertinggal. Dulu Malaysia belajar dengan Indonesia, sekarang kita belajar ke Malaysia. Perguruan tinggi kita tidak membanggakan. Sekolah-sekolah kita tidak membanggakan, anak-anak didik kita juga tidak membanggakan. Bahkan sekarang ini hampir di pukul rata anak Indonesia hampir mayoritas tidak menamatkan sekolahnya di bangku-bangku sekolah dasar. Ditambah lagi dengan pandemi ini, semakin banyak lagi anak-anak didik kita yang tidak mendapat pendidikan yang cukup memadai melalui pendidikan melalui Zoom dan lain sebagainya. Tidak hanya di kota-kota yang jauh dari pelosok negeri, di kota Jakarta saja tidak terjangkau. Kenapa tidak terjangkau? Karena mereka miskin. Kenapa tidak terjangkau? Karena mereka tidak mampu membeli paket data untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Dari segi politik semakin jauh politik yang diamanatkan oleh para pendiri republik ini. Politik kita menjadi politik transaksional. Politik kita menjadi politik money politik, transaksi yang dikuasai partai-partai politik oleh para oligarki, para pemilik modal. Partai politik sudah tidak lagi menyuarakan kepentingan rakyat. Partai politik tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik hidup dengan dirinya sendiri. Dari segi budaya kita semakin banyak masyarakat kita dan segi budaya ini keterbelahan bangsa kita ini.
Apa yang telah dikemukakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pada waktu 18 Agustus yang lalu, 8 tuntutannya yang telah dikemukakan sampai saat ini tidak direspon. Bahkan apa yang telah sinyalir oleh kami pada waktu awal menjadi kenyataan. Dalam hal penanganan COVID-19, kami dari sejak awal menenggarai, mensinyalmen bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh mengatasi COVID-19 ini, justru memanfaatkan COVID-19 untuk menanggulangi ekonomi yang memang telah amburadul, ekonomi yang telah blending yang jauh sebelum COVID-19 ini berlangsung. Ekonomi kita adalah ekonomi yang porak-poranda. Pembangunan ekonomi nasional kita telah gagal membebaskan bangsa dari segala ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor, serta telah gagal pula menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hutang kita pada saat ini telah mencapai melebihi angka 10.000 triliun lebih, yaitu utang pemerintah 6.000 triliun lebih, utang BUMN 5.000 triliun lebih, 11.000 triliun. Pertanyaannya, siapa yang akan memikul beban hutang yang begitu besar? Tentu anak cucu kita yang akan memikul beban itu. Generasi-generasi yang akan datang yang akan memikul beban yang sangat besar tersebut. Hutang yang begitu besar juga tidak dinikmati oleh rakyat. Hutang yang begitu besar seharusnya untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun prasarana rakyat. Akan tetapi ternyata utang ini, sebagian dari utang yang begitu besar juga ada digerogoti oleh para koruptor, digerogoti para maling, perampok-perampok negeri ini. Oleh karena itu, menurut saya ini persoalannya cukup serius. Utang ini sudah cukup serius, semakin lama semakin besar. Kalau kita bandingkan dari periodisasi presiden, justru pemerintahan Jokowi ini utangnya melebihi dari presiden-presiden yang ada sebelumnya. Lompatannya sungguh fantastis. Oleh karena itu, dari segi hutang ini kita melihat betul bahwa ketidakmampuan pemerintah mengelola ekonomi kita ini. Dari segi budaya, tadi sebagaimana saya kemukakan bahwa kita menyampaikan bangsa yang keterbelahan. Pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu membiarkan buzzer-buzzer yang untuk menyerang kelompok-kelompok tertentu dalam rangka untuk mengadu domba bangsa. Baru periode kali inilah keterbelahan, keterpecahan bangsa kita ini terjadi. Dan oleh karenanya, menurut saya, sekali lagi saya ingin menghimbau betul pada kawan-kawan saya di DPR, gunakanlah hak-hak konstitusi Anda itu. Baik sebagai anggota, baik sebagai praksi, baik sebagai kelembagaan di DPR. Paling tidak mulailah mengambil langkah-langkah yang awal. Gunakanlah yang pertama ada hak interpelasi. Gunakanlah hak yang namanya angket. Gunakanlah hak yang menyatakan pendapat tersebut. Karena ini adalah koridor konstitusi yang diberikan. Kalau DPR, MPR tidak menggunakan hak-hak konstitusional ini, saya takut nanti rakyat mengambil jalannya sendiri. Kalau rakyat sudah mengambil jalannya sendiri, rakyat sudah mengambil hukumnya sendiri, terjadi ini kita tidak akan inginkan. Kalau rakyat sudah mengambil jalannya sendiri, yang tidak kita inginkan, kekacauan akan terjadi di mana-mana. Oleh karenanya, saya mengajak betul kawan-kawan saya di MPR, gunakanlah hak-hak tersebut sampai hak yang paling tinggi, yaitu sebagaimana diatur oleh konstitusi, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memakzulkan presiden kalau memang presiden dianggap melanggar konstitusi yang ada, sebagaimana telah diatur pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 itu ada usul pemberhentian, ya kan? Pasal 7A, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh majelis permusyawaratan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun akibat apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Saya ingin mengambil tema perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini tidak ada definisi yang jelas, tapi perbuatan tercela ini juga ada termasuk pembiaran. Kita sama-sama mengetahui tingkat kematian dan COVID ini angkanya cukup tinggi, sampai ratusan ribu orang yang meninggal. Padahal kami telah jauh-jauh mengingatkan agar pemerintah serius untuk menangani COVID-19 ini. Dengan angka kematian yang cukup tinggi, ratusan ribu tersebut, menurut saya ini adalah kelalaian dan bisa juga dikualifikasikan tindakan tercela. Oleh karena dia telah melakukan tindakan tercela, menurut saya sudah sepantasnya Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan otoritas, menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan
terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Presiden. Apakah betul Presiden telah melaksanakan janji dan sumpahnya? Kalau memang Presiden dianggap telah melanggar sumpah dan janjinya sebagaimana dimaksud dengan pasal 7A, saya kira konstitusi kita memberikan ruang untuk dilakukan pemakzulan atau dengan istilah impeachment, daripada rakyat mengambil langkah-langkahnya sendiri. Justru menyelamatkan bangsa ini adalah dengan mengambil langkah-langkah yang konstitusi untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya mengajak betul kawan-kawan saya di DPR, paling tidak mulailah langkah menggunakan haknya, bisa menggunakan hak interpelasi, bisa menggunakan hak angket, sampai akhirnya hak menyatakan pendapat. Kalau tidak, maka DPR dianggap bagian dari persoalan ini sendiri, MPR juga dianggap bagian dari persoalan itu sendiri. Jadi dengan isu sekarang ini, saya mohon betul kepada kawan-kawan MPR yang lagi ingin menggagas 3 periode, 1,5 periode saja banyak persoalan, 1,5 periode saja belum memenuhi janji dan janji-janji kampanye yang dituangkan pada baik pemilu presiden 2014 maupun 2019. Oleh karenanya, menurut saya, menurut pandangan hukum saya, menurut pandangan konstitusi saya, sudah memenuhi pasal-pasal yang disebut dengan pasal-pasal impeachment. Kita tunggu kawan-kawan kita DPR untuk mengambil langkah-langkah konstitusional untuk menyelamatkan bangsa ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.